Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kiki Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logam transisi atau unsur golongan 1B. Baiklah, langsung saja simak videonya. Baiklah, untuk poin yang terdapat pada unsur golongan 1B ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui unsur kimia yang terdapat dalam golongan logam transisi atau golongan 1B. Yang kedua, mengetahui pembuatan unsur golongan 1B. Ketiga, mengetahui sifat fisika dan kimianya. Keempat, mengetahui kelimpahan. Sedangkan yang kelima, untuk mengetahui manfaat-manfaat unsur dalam golongan 1B. Baiklah, untuk poin yang pertama pada penjelasan kali ini yaitu landasan teori. Pada unsur golongan 1B ini terdapat beberapa unsur seperti Cu, Ag, dan Au. Untuk unsur yang pertama yaitu Cu. Cu ini atau biasa disebut dengan tembaga dipercayai telah ditambang selama 5.000 tahun. Tembaga memiliki warna kemerah-merahan. Sedangkan untuk perak atau Ag, perak ini telah dikenal sejak zaman purbakala. Untuk unsur Au atau biasa disebut dengan emas, emas ini sudah dikenal sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu proses pembuatan pada unsur golongan 1B. Pada unsur yang pertama yaitu unsur Cu. Cu ini dibuat dengan proses ekstraksi. Ekstraksi ini dari biji sulfida yang dapat dilakukan dengan proses termal, yaitu pirometalurgi, atau dengan proses pelarutan air, yaitu hidrometalurgi. Pada proses pirometalurgi, biji pekat yang dipanaskan atau proses roasting dalam kondisi udara terbatas. Proses ini menguraikan ikatan rangkap sulfida menjadi besi 3, oksida, dan tembaga sulfida. Bisa dilihat pada proses reaksinya. Untuk unsur selanjutnya yaitu unsur Ag. Ag ini dibuat dengan proses ekstraksi yang melibatkan permukaan Ag2S dengan larutan natrium sianida dan terareasi. Dalam proses ini garam perak diekstraksi sebagai ion kompleks. Bisa dilihat pada proses reaksinya. Nah, untuk penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendesakan. Tunggalnya ion Ag+ oleh zinc membentuk ion kompleks yang sangat stabil, yang bisa dilihat pada proses reaksinya. Untuk proses pembuatan Au ini bisa dibuat langsung dengan mereaksikan kedua unsur secara bersamaan, seperti unsur Au dan Cl. Bisa dilihat pada proses reaksinya. Baiklah, untuk poin selanjutnya itu sifat fisika dan kimia pada unsur golongan 1B. Pada unsur yang pertama itu unsur Cu. Cu ini terdapat dalam bentuk padatan. Sedangkan untuk warna logam merah jambu. Untuk titik didihnya yaitu mencapai 2562 derajat Celcius. Sedangkan untuk deret kimianya termasuk dalam logam transisi. Untuk unsur Ag ini termasuk dalam bentuk padatan dan memiliki warna putih mengkilap atau logam putih mengkilap. Sedangkan titik didihnya mencapai 2162 derajat Celcius. Sedangkan dalam deret kimia termasuk dalam logam transisi dengan kulit terluarnya yaitu 1 elektron. Untuk selanjutnya itu sifat fisika dan kimia pada unsur golongan Au. Au ini terdapat dalam bentuk padatan, memiliki warna kuning berkilauan. Sedangkan untuk titik didihnya mencapai 2856 derajat Celcius. Dalam deret kimianya termasuk dalam logam transisi. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu kelimpahan pada unsur golongan 1B. Menurut data, Chili merupakan penghasil tembaga terbesar di dunia, disusul oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Tembaga dapat ditambang dengan metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Kandungan tembaga dinyatakan dalam persen. Jika satu tambang berkadar 2,3%, berarti dari 100 kg biji akan dihasilkan 2,3 kg tembaga. Sedangkan untuk unsur Ag atau biasa disebut dengan perak ini muncul secara alami dalam biji Ag2S dan AgCl, biji-biji timah, timbal dan timah, tembaga, emas, dan perunggu, nikel. Kanada, Peru, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara penghasil perak.
Sedangkan untuk unsur AU atau emas biasanya ditemukan pada proses pemisahan bebatuan dan mineral-mineral lainnya dengan proses penambangan sekitar 2/3 produksi emas di dunia berasal dari Afrika Selatan. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat. Pada unsur Cu biasanya digunakan sebagai baterai elektroda, sebagai katalis, dan biasanya digunakan juga di dalam industri cat. Sedangkan untuk unsur Ag biasanya digunakan sebagai perhiasan, digunakan juga sebagai solder maupun penangkal infeksi bakterial. Untuk unsur yang terakhir yaitu unsur Au atau emas biasanya digunakan sebagai perhiasan karena kilau logamnya yang menarik dan biasa digunakan untuk membuat koin. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang unsur golongan 1B atau logam transisi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.